Sebelah sini genap, yang sebelah sini ganjil. Siap? Oke, contoh. 2 ditambah 5 7. Maka yang ganjil berusaha meraih tangan tengahnya, yang genap menghilang. Saya kan hanya menunjukkan saja ya, hasilnya ganjil apa genap, begitu kan begini? Siap? Konsen? Maka konsentrasi siswa. Halo? Siap, konsentrasi, akan bersalaman. Lanjut ya. Nanti yang salah maju. Please. Tidak ada apa-apa, ayo. Baik. 3 kali 2. Kenapa? Kelihatan kemalangan rasanya nggak konsen itu. Atau mungkin perkaliannya susah gitu ya. Lalu 3 kali 2 nggak kelihatan toh? Ya, lanjut. Contoh. Maka yang salah itulah yang nanti presentasi. Contoh, ayo lagi. Baik. 4 tambah 5. Lupa tambah 5 jenengan ganjil itu hindar tambah dikenan ya. Gitu ya. Jadi nanti siapa yang kalah dari temannya itu itulah yang present. Contoh teknik menunjuk siswa. Begitu Pak, jangan langsung menunjuk, ayo Pak maju boleh, tapi jangan sering ya. Divariasi dengan teknik-teknik yang lain. Begitu nggih? Tunggu contohnya Bu. Pakai ya ini di K13 dulu kayak jurnal nih, jurnal atau anekdot portofolio siswa. Jadi artefak portofolio siswa itu, dokumen-dokumen itu silahkan juga menjadi penilaian kita di kurikulum kita. Teknik penilaiannya masih tetap menggunakan yang dulu Pak, dengan memodifikasi. Jadi tidak saklek harus tertulis seperti ini, misalnya untuk sumatif, untuk formatif harus tulis. Tidak. Formatif bisa menggunakan penilaian dalam bentuk jurnal, wawancara sekalipun, lisan sekalipun, penugasan sekalipun boleh gitu ya. Sumatif juga boleh, penugasan boleh dalam bentuk tes tulis yang dijawab dengan tulisan, atau tes lisan pertanyaan yang dijawab dengan lisan, gitu ya. Begitu Ustaz. Lanjut. Terima kasih. Saya yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan penilaian. Rata-rata dari hasil penilaian ketika kita lakukan penilaian itu mereka, pengalaman dari mereka ini rata-rata kanan fadil. Artinya apa? Karena itu kelemahan dari kami suatu tenaga pengajar, atau kondisi siswa yang diferensinya terlalu mayor sehingga kita kesulitan. Apakah ada solusi untuk mengantisipasi dengan kurikulum berbeda? Artinya kalau bahasa mudahnya itu gampang turunan ketika pohon. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pembelajaran itu tidak hanya transfer of knowledge, itu yang paling penting. Jadi tidak hanya berpindahnya pengetahuan, dari kepala guru ke kepala siswa dengan selamat, ya, dengan selamat. Kalau di sini A sampai di kepala siswanya A itu berarti benar, tertransfer dengan bagus, gitu ya. Knowledge yang pesan-pesan knowledge yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Tapi pembelajaran itu hasilnya ada 3 aspek menurut Suharsi Marikunto. Jadi menurut Suharsi Marikunto, pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang 3 aspek seluruhnya terakomodir. Apa saja? Siswa itu dikatakan belajar ketika di kelas jika aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan semuanya optimal. Ini kata Suharsi Marikunto. Artinya tidak hanya sikap yang dominan, tidak hanya pengetahuan yang dominan, tidak hanya keterampilan yang dominan, tapi ketiga-tiganya itu simultan meningkat dalam satu proses pembelajaran. Demikian pula pada saat asesmen. Makanya siswa
yang nilai pengetahuannya tinggi diperoleh dengan cara yang tidak baik, bisa dipahami ya? Dengan cara yang tidak baik itu sebenarnya belum dikatakan hasil belajar, kata Suharsini. Belum dikatakan hasil. Gitu ya? Bisa jadi itu bukan hasil belajar, hanya sebuah prestasi. Prestasi. Lihat Bapak dan Ibu, anak kita di Olimpiade Matematika tingkat internasional sekalipun juara, betul ya? Juara internasional, dan sebutannya bukan hasil, tapi prestasi Olimpiade Siswa Indonesia. Karena saat itu yang dominan dinilai hanya aspek pengetahuan, sikap tidak, keterampilan juga tidak. Maka Suharsini menyebutnya sebagai prestasi. Sebutnya sebagai prestasi. Maka kalau kita menyampaikan materi, guru-guru kita menyampaikan materi di depan kelas hanya berorientasi di sini, salah. Saya ulang, salah. Gitu ya. Karena dia hanya berorientasi pada prestasi, bukan hasil. Maka Suharsini tegas menyatakan di dalam hasil ada prestasi, tapi di dalam prestasi belum tentu hasil. Kata Suharsini prestasi. Nah, maka tanamkan ke anak kita Bapak Ibu bahwa mereka belajar di kelas untuk berhasil belajar, bukan hanya berprestasi. Saya ulang, mereka belajar di kelas untuk berhasil belajar, bukan hanya berprestasi. Maksudnya sikapnya baik, pengetahuannya tinggi, keterampilannya mumpuni. Gitu kan ya? Sikapnya baik, pengetahuannya tinggi, keterampilannya bagus. Itulah hasil belajar. Sehingga ketika ada anak, maaf, ketika asesmen, apakah itu informatif atau sumatif, dia nyontek. Pengetahuannya bisa jadi bagus ya Pak ya, tapi tidaklah pada sikap. Kata dia, sebab kejujuran itu jauh lebih penting Pak daripada pengetahuan saja. Banyak orang mau pintar nggak jujur kerja, ya. Gitu kan ya? Nah, bisa terus. Dan pokoknya kadang-kadang kita juga menyampaikan Pak, maaf, ketika antri, kalau kita tidak bisa antri dengan bagus, itu sebenarnya pertanda bahwa sikap kita tidak bagus. Ya, maaf, ini walaupun sudah dewasa, sesuai dengan urutan datang, ya. Lalu ambil makanan, kita menyerobot, orang lain pasti akan memandang ini orang tidak punya etika, dia tidak punya etika, dia bukan karena dia tidak berpengetahuan, tapi karena sikapnya yang kurang. Dan seterusnya Pak. Maka ada penelitian, Ustaz, kemampuan matematik dibandingkan dengan kesadaran ketika antri. Saya ulang, kemampuan matematik seseorang dibandingkan dengan kesadaran dia ketika antri makan, antri bensin dan seterusnya. Luar biasa Pak. Kalau kemampuan matematik itu bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Anak yang tadinya tidak bisa matematika diberikan pemateri, berikan pembelajaran 2 minggu selesai, dia bisa matematika. Tapi untuk anak yang tidak bisa antri Pak, tidak bisa antri, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merubah mindset dia agar mau antri. Bedanya di situ ya. Dibutuhkan waktu berhari-hari, bertahun-tahun untuk merubah mindset agar dia mau antri. Maksudnya apa ini Pak? Untuk sikap ternyata jauh lebih sulit merubahnya ketimbang pengetahuan dan keterampilan. Karena itu kata Suharsini Arikunto, 2 hal ini disebut sebagai instruksional efek langsung dari kegiatan pembelajaran. Maksudnya apa? Dampak dari pembelajaran itu bisa dirasakan langsung baik oleh siswa maupun orang lain yang sekitarnya. Yang tadinya tidak bisa matematika diajarin bisa, yang tadinya tidak bisa menyulam diajarin menyulam bisa. Itulah pengetahuan dan keterampilan yang dampaknya langsung bisa dirasakan dalam kegiatan pembelajaran. Tapi tidaklah dengan sikap, karena sikap merupakan nurturen efek. Apa itu dampak tidak langsung? Dampak pengiring dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang butuh waktu lama untuk bisa merubahnya menjadi lebih baik. Tidak serta-merta setelah hari ini saya ngajar matematika, lalu siswa saya jadi disiplin. Tidak. Butuh waktu lama. Tidak serta-merta setelah saya ngajar matematika, anak-anak saya jadi anak yang baik beriman. Ya kan? Tidak serta-merta hari itu bisa dirasakan langsung, berbeda dengan 2 hal ini.
Materi pokok sudah ada ini. Lanjut. Mas. Ya. Ini tidak pakai materi pokok ini. Yang mendengarkan secara mendalam. Ya, terima kasih atas deskripsi saudara Beto, yaitu tentang CP, TP, ATP menjadi ETA. Nah ini ya. Ya, CP capaian pelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajaran. Ya. Ya. Di sana CP-nya yaitu tentang elemen kognitif yang saya pelajari, saya analisis bahwa capaian pembelajaran, metode pembelajaran kita tadi ada heterogen, tidak umum terjadi. Ya, betul ya. Betul. Sebagian kepala madrasah ini, maka adalah kewajiban kepala madrasah untuk memberikan pembinaan kepada guru-guru kita, bapak dan ibu. Memang benar apa yang beliau sampaikan. Ketika kita menyatakan siswa itu begini, gitu ya. Sementara gurunya dari mulai zaman alif sampai ya, sampai kembali alif sampai ya lagi, tetap saja cara mengajar kayak begitu. Sing diktator ya tetap diktator, gitu kan ya. Yang otoriter ya tetap otoriter. Maka sesungguhnya yang salah ini siswanya apa, gurunya. Saya bilang dengan tegas, gurunya. Ya. Kalau gurunya salah, siapa lagi yang di atasnya? Kepala madrasahnya. Ya kan, kenapa? Karena kepala madrasah tidak memberikan kepedulian kepada guru. Halo. Ya toh? Boleh loh ya, saya katakan dulu ya. Tapi ini pendapat pribadi. Artinya pembinaan kepala madrasah, pembinaan guru itu ada di tangan kepala madrasah dan di tangan pengawas, gitu kan ya. Agar mereka memvariasi pembelajaran, dibutuhkan kesadaran. Saya ulang, bukan pengetahuan saja loh ya. Guru kita ini pinter-pinter Pak, pinter-pinter guru kita ya. Apalagi memancing nom-nom Pak. Gitu, sing nom-nomin Pak, pinter-pinter soal IT luar biasa. Kita ini yang kaum milenial itu, kalau dengan yang kolonial, kalau dengan anak-anak yang milenial, guru-guru yang milenial, waduh luar biasa Pak, tertinggal kita ini dalam pemanfaatan media. Tapi ternyata mohon maaf, kesantunan mengajar, gitu. Kemudian karakteristik ketika mengajar itu terasahnya bukan oleh pengetahuan, terasahnya oleh experience, pengalaman, terasahnya oleh waktu. Sehingga guru-guru baru belajar bagaimana caranya mengajar kepada guru-guru lama itu wajib. Saya ulang, guru-guru baru belajar kepada guru-guru lama bagaimana caranya mengajar itu satu kewajiban. Guru-guru lama belajar kepada guru-guru baru bagaimana memanfaatkan teknologi terbarukan itu juga sebuah keniscayaan. Artinya setiap kita saling belajar dari orang lain. Bukankah kita menyatakan taklidul muta'allim itu ya? Kita juga belajar dari orang lain. Tidak bisa sepandai-pandainya makmum itu delok jitoke dhewe gak iso. Lek gak dibantu orang, gitu kan ya? Sepandai-pandainya profesor sekalipun mengajar, pasti ada kekurangan, gitu kan ya? Siapa yang tahu kekurangan? Orang lain. Karena itulah kemudian ada supervisi dalam pembelajaran, betul ya? Ada supervisi dalam pembelajaran. Siapa yang mensupervisi? Guru senior atau kepala madrasah atau pengawas dalam rangka apa sih? Memberikan bantuan belajar agar kita bisa menyatakan sampai tadi ngajarin bagus gitu ya, gitu kan ya. Kita sampaikan kepada guru ngajarnya sudah bagus, sudah hebat. Saya melihat tadi ada siswa saya yang kayaknya kurang konsentrasi, gitu ya. Bisa jadi karena dia tidak tertarik dengan medianya. Artinya kita memberikan pembinaan kepada guru karena situasi real yang ada di dalam, supaya apa kemudian timbul kesadaran bahwa variasi model, variasi metode, variasi media pembelajaran, bahkan variasi teknik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, semuanya menjadi hal yang bisa dilaksanakan oleh guru di dalam kegiatan pembelajaran. Barangkali jawabannya normatif seperti itu Pak.
tidak ya langsung saklek, tidak bisa, karena memang kembali lagi untuk merubah mindset guru, merubah kesadaran guru itu sama seperti tadi merubah sikap. Ya, apalagi mohon maaf kadang-kadang guru yang sudah sepuh itu merasa terus pokoknya aku ngajari kamu ini dia menghasilkan siswa yang jadi dokter, itu sudah. Ya kan? Ada kan kita begitu? Ada loh Pak. Artinya cobalah kita untuk open mind, open heart, open will, apa itu bahasanya? Open mind itu berarti pikiran kita, ayo kita hati kita, ayo kita lebarkan untuk bisa menerima saran, masukan, pandangan orang lain. Open will, keinginan kita, ayo bersifat terbuka untuk selalu mau menerima perubahan-perubahan. Itu gitu. Makanya jangan close mind, close heart, close will, tertutup pikirannya, tertutup hatinya, tertutup keinginannya. Pokoknya makmum ya koyo ini gelem PN tak gelem buahan gitu. Itu bahaya, Pak. Makanya sekali lagi ruh kurikulum merdeka menghindari close mind, close heart, close will, mengutamakan open mind, open heart, open will dalam bentuk apa? Kolaborasi. Salah Pak, itu salah Pak. Gimana? Yang benar open makmur. Tidak tahu. Maksudnya sekali lagi dalam kurikulum merdeka itu ruhnya adalah kerjasama, kolaborasi, guru baru, guru lama, yang sepuh, yang muda berkolaborasi. Kita harus akui kita yang tua-tua ini harus mau belajar soal teknologi pada anak-anak yang muda. Betul gitu. Itu pas kalah di situ, kalah kalau sudah kalah. Minimal kecepatan kita mengoperasikan teknologi WA saja lah kalah dengan anak-anak muda ya, dan seterusnya. Tapi mereka harus juga mau belajar bagaimana caranya kita menyampaikan materi, experience, pengalaman, waktu yang sudah diperoleh guru-guru senior itu pastilah menjadi ilmu bagi anak-anak yang baru, bagi guru. Intinya sama-sama mau belajar itu kan, gitu ya, takliful muta'al, belajar bagaimana caranya belajar.